Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video bab 4 Manajemen Dana Bank Syariah. Silakan mendengarkan dengan baik-baik dan menyimak video ini. Jangan lupa jika suka klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bab 4, yaitu manajemen dana bank syariah. Bab 4, manajemen dana bank syariah. Oke, di bagian pendahuluan teman-teman bisa melihat bahwa di sini titik beratnya adalah ternyata yang namanya bank syariah itu, saya singkat BS, itu disebut dengan merebut hati. Merebut hati. Atau bahasa sederhananya itu kepercayaan. Jadi teman-teman kalau memperhatikan di dalam buku tersebut itu bank syariah memiliki bisnis bukan yang rumit-rumit ya, yaitu apa? Kepercayaan saja. Ya, yang paling utama itu kepercayaan nomor 1. Kenapa kok saya ngambil kepercayaan? Karena gini, nanti kita lihat bahwa bank syariah itu kan financial intermediary. Financial intermediary sehingga nanti ketika dia sebagai perantara ini kan dia harus menerima uang dari masyarakat ke sini. Jelas yang namanya penghimpunan, ini penghimpunan ya, pernah saya jelaskan. Penghimpunan itu butuh kepercayaan ya. Masyarakat ini bekerja secara kerja keras, bekerja secara susah payah. Tentu dia ingin dananya itu aman berada di bank syariah. Ya, sehingga aman itu disebut sebagai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank syariah. Ya. Kemudian dari bank syariah juga dia akan mencari mitra. Sini saya tulis UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Di sini penyaluran ya. Nah, dalam konsep seperti ini tentu yang namanya kepercayaan menjadi jantung dari bisnis ini. Karena tidak seperti jual beli. Kalau jual beli hanya satu arah. Tapi bank syariah di sini adalah perantara bagi kelangsungan usaha UMKM ya. UMKM sebagai orang yang kekurangan dana, sedangkan masyarakat orang yang kelebihan dana. Nah, ini kepercayaan yang menjadi jantung bisnis bank syariah. Oke. Itu bagian pendahuluan. Bagian B, bank syariah sebagai intermediary finansial dan kontraktual. Intermediary financial dan kontraktual. Maksudnya apa di situ? Nah, di situ ada istilah bahwa yang namanya penyaluran ini disebut dengan lending ya. Lending. Sedangkan kalau penghimpunan itu disebut dengan funding. Ya. Kalau teman-teman nanti ketemu jurnal penelitian atau artikel penelitian yang menggunakan keyword atau kata kunci lending, itu berarti penyaluran ya, penyaluran. Jadi penyaluran ini disebut sebagai lending kalau di poin B. Ya, poin B yang utama adalah ini, dua ini, funding sama lending.
Lalu kemudian di dalam poin B itu juga dijelaskan gambar ini ya, halaman 109 dijelaskan gambar ini. Skemanya seperti ini ya, sangat simpel sebenarnya untuk memahami bisnis bank syariah atau sistem bisnisnya bank syariah. Lanjut ke poin C, sistem manajemen dana. Sistem manajemen dana. Nah, bagaimana sistemnya? Ya, sistemnya itu kalau saya gambar lagi di bawah. Ini kan tadi gini, masyarakat. Terus di sini bank syariah. Terus ke mudorib atau usaha gitu ya, usaha. Nah, memang perantara ya. Nah, sehingga sistem apa yang jadi kriteria-kriteria apa yang membuat bank syariah ini memiliki kinerja yang bagus ya, gitu kan. Kalau misalkan bisnis jual beli misalnya produk, saya jual kalkulator misalnya gitu ya. Kalkulator itu kan nanti kita lihat dari profit margin misalnya gitu ya. Profit margin berapa persen dari penjualan, misalnya HPP-nya HPP 2000, kita jualan 4000, berarti kan 100% profit marginnya ya. Ini ukuran kinerja untuk usaha yang jual beli. Beda sama bank syariah. Kalau bank syariah bukan profit margin ya, meskipun ada hitungan ini, tapi sebenarnya kinerja itu dia bisa mempertahankan antara likuiditas ya, artinya dia bisa mengembalikan dana ke masyarakat dan juga profit yang ke sini. Jadi profit margin ini kalau di bank syariah tidak satu sisi ya, tapi dari sini. Dari sisi sini dia harus mempertahankan profit margin, dari sisi sini dia harus mempertahankan likuiditas. Jangan sampai masyarakat yang memiliki banyak dana itu terhalang oleh kemampuan bayar bank syariah yang rendah. Misalnya masyarakat di sini nabung 1 miliar. Kok pada suatu hari tidak ada 1 miliar uang di sini, hanya ada 100 juta. Kebetulan pada hari itu masyarakat pengen ambil uang 200 juta. Nah, itu nanti bisa mencederai yang namanya tadi kepercayaan. Jadi saya sudah jelasin ya di atas ini, kepercayaan. Nah, itu akan mencederai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Oke. Kemudian saya lanjutkan di poin D, permasalahan-permasalahan. Manajemen dana. Manajemen dana. Ya, di buku sudah dijelaskan ya, ada di halaman 111. Di situ tertulis beberapa memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah. Ini berarti nomor 1 adalah penghimpunan ya. Penghimpunannya bagaimana? Jadi kalau saya singkat, penghimpunan. Yang kedua adalah berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk berapa pendapatan yang optimal. Ini masalah penyaluran. Nah, itu kalau di penghimpunan kita masalah ini ya, perolehan dana. Yang kedua adalah masalah jumlah dana yang ditanamkan. Oke. Kemudian berapa besarnya dividen. Nah, ini kalau misalkan sudah go public itu dividen.
Nah, dengan adanya masalah-masalah ini, maka manajemen dana diharapkan bisa, ya, yang satu adalah profitnya optimal, kemudian menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai, ya, kas memadai. Menyimpan cadangan. Ya, yang D, mengelola kegiatan lembaga ekonomi. Yang E, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau memenuhi kebutuhan masyarakat ini lebih ke usaha dari pengusaha untuk membantu umat, ya. Tentang pembiayaan gitu, itu kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi lebih ke apa? Ya kemarin sudah pernah saya jelaskan tentang ini, ya, ekonomi, ya, ada 3 pola simpanan, pola investasi, pola konsumsi itu, ya. Nah, itu kegiatan lembaga ekonomi itu dikelola oleh manajemen dana bank syariah. Kemudian yang 3 ini yang 2 ini penyaluran sama pendapatan penghimpunan, ya. Cadangan ini lebih ke penghimpunan sebenarnya. Ya, jadi semuanya apa yang dilakukan oleh bank syariah itu sebenarnya titik poinnya itu ini, gambar ini. Tidak pernah lepas dari yang poin ini yang di sini, ya. Oke, beberapa ukuran untuk kinerja atau poin E, ya. Itu batasan dan pengukuran dalam manajemen dana bank syariah. Batasan dan pengukuran dalam manajemen dana bank syariah. Ada 5, ya. Yang satu ada struktur modal, saya singkat SM, bisa dilihat di halaman 114. Likuiditas, efisiensi, kemudian rentabilitas, dan aktiva produktif. Ya, untuk struktur modal ini kita pengen tahu berapa komposisi simpanan pihak ketiga di dalam modal total kita. Kenapa simpanan pihak ketiga? Ya, karena kita harus mengembalikan dana pihak ketiga, gitu loh. Ini yang berpengaruh banget terhadap kepercayaan atau hati masyarakat tadi, ya. Jangan sampai yang sudah bersusah payah nabung tempat kita, nanti suatu hari tidak bisa ngambil, maka itu akan mencederai kepercayaan, ya. Kemudian yang kedua ada likuiditas. Ini hampir sama. Tujuannya adalah kita melihat apakah kas kita itu bisa mengakomodir atau memfasilitasi pengembalian dana, atau kalau ada yang mau mengambil dari tabungan itu bisa enggak sih, gitu. Makanya dana pihak ketiga, DPK. Jadi kas kita bisa enggak sih ngembaliin dana ke pihak ketiga, gitu, atau konsumen yang menghimpun tabungan di tempat kita, gitu, ya. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu total pembiayaan terhadap pendapatan operasional. Lebih ke penyaluran, ya. Apakah pembiayaan yang kita lakukan itu sudah membuat pendapatan yang optimal. Yang keempat, rentabilitas itu adalah laba bersih terhadap total aset. Jadi seberapa besar total aset bisa menghasilkan laba bersih. Yang kelima, rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Jadi berapa sih yang diberikan kepada UMKM tadi, ya.
Ya, kalau sudah diberikan begini yang bermasalah berapa? Yang bermasalah berapa? Kalau dibandingkan dengan yang tidak bermasalah atau baik-baik saja gitu ya. Nah, itu. Lalu di poin F itu ada sumber-sumber dana bank syariah. Ya, nomor 1 ada namanya modal inti. Modal inti, ya. Modal inti ini isinya apa aja teman-teman? Di situ bisa dilihat bahwa di halaman 117 modal inti setelah pemegang saham. Jadi dari saham juga bisa. Yang kedua dari cadangan atau laba ditahan. Saham ini adalah mekanisme kita mencari dana melalui penerbitan surat kepemilikan. Kalau cadangan ini hampir sama dengan laba ditahan, adalah laba bersih yang sudah kita laba-laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham ini. Ya, ini sama sebenarnya, hampir sama itu. Laba ditahan biasanya tahun lalu misalkan laba 5 juta. Ya enggak 5 juta ya 5 miliar misalnya gitu ya. 5 miliar terus tidak dibagikan sebagai dividen tapi ditahan. Nah, nanti itu namanya laba ditahan kalau di perusahaan. Yang kedua kuasi ekuitas. Ya, di sini mudharabah ya. Mudharabah itu bank menghimpun dana berbagai hasil ya atas dasar prinsip mudharabah. Nah, akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Ya, nanti di sini ada beberapa ya, ada rekening investasi, ada rekening khusus investasi umum khusus, rekening mudharabah. Ya, ini lebih kepada penghimpunan ya. Jadi kalau saya gambarkan di gambar manajemen dananya gini, masyarakat. Nah, kemudian di sini si bank syariahnya itu melakukan namanya mudharabah. Jadi ini dananya titipin sini 1M misalnya gitu ya. Kebetulan dia nyalurkan 1M-nya ke UMKM, dapat profit dari sini. Nah, dari sini membagikan profitnya ke sini. Jadi ada perjanjian untuk bagi hasil dengan penyimpan dana gitu. Intinya yang kedua itu kuasi ekuitas. Yang ketiga dana titipan. Nah, kalau yang ini berarti tabungan wadiah itu loh. Kalau tabungan wadiah itu kan tidak ada bagi hasil, tidak ada kewajiban untuk membagikan profit kepada ini. Dia hanya sekedar menitipkan saja. Itu untuk yang dana titipan. Makanya di situ ada rekening giro wadiah, ada rekening tabungan wadiah dan lain sebagainya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan dana bank. Nah, kalau penggunaan berarti penyalurannya ya, penggunaannya untuk apa? Yang pertama tujuannya, kita tetapkan dulu nih tujuannya apa. Tujuan apa bank syariah ini? Ya, yang pertama mencapai tingkat profitabilitas. Yang kedua adalah kepercayaan masyarakat. Di situ sudah ada ya. Nah,
Makanya itu nanti ada aktiva yang menghasilkan, ada aktiva yang tidak menghasilkan. Nanti di kegiatannya apa aja? Ada satu, pembiayaan bagi hasil. Pokoknya ini semuanya tentang pembiayaan semua bagi hasil ya. Ada jual beli, ada sewa, itu semua produk-produknya nanti keluar. Misalnya di sini ya gambarnya ya. Yang ke sini itu produknya kan banyak, ada jual beli, ada sewa, ada bagi hasil. Nah, itu semuanya masuk di penggunaan dana bank. Ya, jadi setelah dana pihak ketiga masuk ke sini, kemudian uangnya kan harus diinvestasikan ke tempat yang bermanfaat di tempat lain gitu. Oke. Terus juga selain yang itu kalau yang produktif ya, ada juga yang tidak produktif ya, namanya penanaman dan dalam aktiva tetap dan inventaris. Nah, inventaris itu kan tidak ini ya, tidak cair, artinya tidak memberikan dana ke penyaluran ya, untuk sekedar beli tanah, membangun fasilitas yang bagus ya, supaya kita bisa bekerja lebih maksimal. Jadi tidak melulu aktivanya aktiva produktif, tapi juga aktiva yang non produktif juga perlu kita investasikan atau kita gunakan, yang berasal dari dana yang masuk dari masyarakat ini. Selanjutnya adalah poin H, sumber dan alokasi pendapatan. Ya, yang nomor 1 ada sumbernya pendapatan ya, sumber pendapatan. Sumber pendapatan bank syariah. Ya, yang pertama yang A ya. Yang pertama ada bagi hasil dari mudharabah. Ya, misalnya tadi yang bagian penyaluran bank syariah ke sini, kan nanti ada bagi hasil ke sini ya. Terus yang kedua ada jual beli ya, jual beli mesin atau apa, itu juga bisa jadi sumber pendapatan. Yang ketiga ada hasil sewa. Yang kedua adalah fee dan biaya administrasi. Biaya administrasi. Ini kalau sarf itu ya, jual beli valuta asing itu. Yang ini sewa, ini jual beli, ini bagi hasil ya. Sebenarnya sama yang sudah pernah saya jelaskan, sumber pendapatan dari bank syariah. Yang kedua pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan. Bisa dilihat di halaman 130 ya. Itu ada nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah. Bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut. Itu sudah ada tahap-tahapnya, bisa dibaca di situ ya. Ada bank menetapkan jumlahnya berapa, terus kemudian jumlah relatif ya, jumlah relatif. Terus ini jumlah yang pendapatan bagi hasil. Maksudnya relatif itu kan banyak ya, dana yang masuk itu kan banyak, pool of fund-nya banyak, pool of fund-nya banyak. Nah, kan kita hitung dulu nih, kira-kira semua orang tuh berapa sih bagi hasilnya, semua nasabah ya. Kemudian baru ditetapkan setiap, yang nomor B itu ditetapkan setiap nasabah itu dapat berapa ya. Nah, yang C itu porsinya berapa persen setiap nasabah tadi. Kemudian yang keempat biaya operasional berapa, ada enggak gitu ya, biaya operasional dalam membagikan. Terus kemudian yang kelima adalah mendistribusikan bagi hasil, yang E ya, distribusi. Nah, setelah distribusi ya sudah masuk dananya bagi hasil ke rekening penghimpunan atau rekening masyarakat yang memberikan dananya kepada bank syariah. Oke, sampai di sini untuk materi manajemen dana bank syariah. Sebagai poin keaktifan, teman-teman bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Menurut teman-teman
apa yang membuat bank syariah itu bisa dipercaya oleh masyarakat dalam urusan tabungan atau penghimpunan dana? Ya, silahkan jawab di komentar, kemudian screenshot jawaban kalian, kemudian kirim ke WA saya. Oke. Kemudian untuk kode absen saya bacakan untuk kelompok 1 yaitu 4AC3, kelompok 2 4IO2. Saya ulangi ya, kelompok 2 kodenya 4IO2, kelompok 3 3AU1, kelompok 4 3EO4, kelompok 5 2IU3, kelompok 6 2AE2, kelompok 7 1UO4, kelompok 8 1EI3. Saya ulangi ya biar nggak salah ya. Kelompok 1 itu di bawah 50 NIM-nya ganjil, kodenya 4AC3, kelompok 2 kodenya 4IO2, kelompok 3 kodenya 3AU1, kelompok 4 3EO4, kelompok 5 kodenya 2IU3, kelompok 6 kodenya 2AE2, kelompok 7 kodenya 1UO4, kelompok 8 kodenya 1EI3. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.